Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali kita sahabat tani dimanapun berada. Hari ini kita melakukan perjalanan menuju OPBB Langgeng Rahayu Jaya di Desa Rukun Rahayu, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. OPBB ini berlokasi 55 km dari Kota Sekayu, sudah mendekati Kabupaten Musirawas, perbatasan Kabupaten Musirawas. Perjalanan cukup jauh dan jalannya juga cukup jelek, tidak begitu mulus. Kita hari ini akan mendengarkan testimoni dari Ketua Kelompok Langgeng Rahayu Jaya, bahwa mereka sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah menikmati harga karet itu lebih dari harga Rp6.000 per kilogram. Jadi sejak 2012 sampai 2018 mereka belum pernah menikmati harga lebih tinggi dari Rp6.000, selalu di bawah Rp6.000 per kilogram. Nah, sejak OPBB diperkenalkan di bulan 9 tahun 2020, ini harga sudah bisa membaik dari sebelumnya dibeli dengan harga Rp4.500 per kilogram. Begitu lelang pertama ini sudah dibeli dengan harga Rp9.000 per kilogram. Ada perbedaan harga Rp5.000 dibandingkan dengan petani swadaya yang belum mengikuti kelompok. Baik, sahabat, kita dengarkan langsung cerita dari Pak Siswanto, Ketua OPBB Langgeng Rahayu Jaya. Yuk, kita temui beliau. Rp6.000. Hambatan yang kami rasakan saat itu karena dari tahun 2011 sampai dengan 2018, kendala utama bagi kami masyarakat Desa Rukun Rahayu yang paling utama adalah sarana jalan. Setelah jalan ini terbuka pada tahun 2018, kami sudah dapat menikmati untuk sarana transportasi yang cukup memadai, tetapi untuk peningkatan harga kami belum mendapatkan. Nah, berdasarkan dari itu saya mencoba untuk mengadopsi dari teman-teman di kecamatan lain, dan hasil pengembangan daripada bergeraknya OPBB dan dibentuknya OPBB ini, saya berkunjung ke Kecamatan Plaka Tinggi. Pada saat itu Bapak Ibu, di sana ada OPBB Sidomulyo dan OPBB Bones. Saya mengadopsi segala aturan-aturan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pengolahan bahan baku karet ini. Jadi setelah itu kita coba tawarkan waktu itu, Bu. Jadi untuk kami di Rukun Rahayu, tepatnya pada tanggal 25 bulan 9, kami pertama jual karet sebesar 3 ton 800 kg, Pak, Bu. Kami langsung coba jual langsung ke pabrik. Pada saat itu harga di tempat kami ini 1 kg karet dibeli dengan harga 3.500, paling tinggi waktu itu 4.000. Setelah kami tawarkan ke pabrik dengan mutu yang pada saat itu kami belum memakai bahan olahan asam semut, Ibu, jadi diterima dengan harga 9.000. Bermodalkan hasil penjualan ke pabrik itu, maka saya sampaikan ke seluruh petani karet yang ada di sekolah, khususnya waktu itu saya juga menyampaikan ke beliau Bapak Kades, Pak Kades, ini hasil penjualan karet kita, untuk meningkatkan mutu kita harus membentuk OPBB. 3 minggu kami menjual, belum kami bentuk OPBB, Pak Rudi, karena saya takut ketika saya bentuk dan ternyata nanti berjalan 3 kali ini bubar.
Jadi akhirnya saya punya landasan, kita ikat dulu semua petani, baru kita bentuk UPBB, Bu. Jadi 3 minggu setelah saya lihat tidak ada goyahan berdasarkan saran dari Pak Kades, ketika itu minggu pertama 3 ton 800, minggu kedua kami 7 ton 800, Pak. Minggu ketiga 13 ton 600. Ada semua datanya yang kami sampaikan. Nah, setelah 13 ton 600 kami dapat mengirim hasil olahan karet langsung, baru saya mengajukan usulan. Waktu itu saya dibimbing Pak Ruslan untuk UPBB di Desa Langgeng Raya Jaya ini, di Desa Rukun Rahayu ini, Pak. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Dinas Perkebunan. Usulan kami mengajukan penerbitan nomor register UPBB tidak memakan waktu cukup lama. 1 minggu setelah kami mengajukan usulan, diterbitkan oleh Disbun melalui perpanjangan Pak Ruslan, Pak. Jadi saat itu kami juga menanti-nanti kapan terbitnya register ini. Pas timbangan keempat, 1 bulan berjalannya UPBB, saya ditelepon sama Pak Ruslan. Pak Sis, nomor register UPBB Pak sudah terbit. Berdasarkan dari itu, Ibu, Bapak, semakin dengan berjalannya waktu, semangat petani karet kami untuk meningkatkan mutu dan kualitas sangat besar sekali. Jadi semangat dengan sistem yang kami sampaikan, apapun harga yang kami terima dari pabrik, itulah harga yang kami sampaikan ke petani. Berdasarkan kesepakatan bersama bahwasanya dari harga dikurangi Rp100 untuk segala administrasi di dalam UPBB, Ibu. Jadi dari misalnya minggu ini tadi 11.100, berarti Rp100 kami ambil. Itulah untuk segala operasional yang ada di UPBB. Ya, mungkin ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain yang artinya belum masuk ke dalam UPBB, bahwasanya dengan berdirinya UPBB binaan daripada Dinas Perkebunan, artinya manfaat dan kegunaannya itu cukup membantu kami sebagai petani karet. Jadi perbedaan harga Pak waktu penjualan pertama dengan masyarakat menjual di tempat itu berapa Pak? Waktu itu kita 5.000 Pak. Perbedaan. Sekitar 5.000 perbedaan harga ya? Ya, dari 4.000 menjadi waktu itu 9.000. 9.000 Pak. Harga jual pertama kali. Iya. Nah sekarang di lapangan Pak itu harga pasaran saat ini 8.000, ada yang 8.500 tergantung daripada kualitas. Ya. Sementara untuk harga di kelompok kita sudah mencapai dengan 11.000. Ya, jadi itulah Pak, keuntungan kita berkelompok UPBB ini bisa meningkatkan harga, kemudian mempercepat kesejahteraan petani. Betul itu yang sekali, jelas. Pak. Itu kami rasakan di desa kami Pak. Pada saat itu, mohon maaf, 1 kilo karet itu 1 kilo beras kami tukar dengan 3 kilo karet. Sekarang berimbang lebih Rp1.000. Ya, artinya begini Pak, memang idealnya dengan 1 kilo karet dan 1 kilo dapat 1 kilo beras itu memang itulah harga yang bagi petani sudah cukup menguntungkan. Artinya dalam segi usaha tani ini adalah harga yang ideal. Tapi karena di tahun 2011 itu pernah 1 kilo karet dapat 3 kilogram beras, ini jadi seolah-olah ini belum normal. Tapi sebenarnya harga ideal itulah 1 kilo. Dan harga ini Pak, ini tidak bisa lagi naik seperti tahun 2011. Itu saya informasikan supaya petani jangan mengharap bermimpi, karena pemain karet ini dulu 3 negara, Indonesia, Thailand, sama Vietnam. Sekarang sudah nambah 6 negara lagi, 9 negara Pak. 9 negara. 2011 melihat harga puncak, mereka nanam. 5 tahun kemudian 2016 terus nurun karena mereka sudah berproduksi dan mutunya lebih baik dari kita. Inilah yang membuat kita harga kita stabilnya di 1 kilogram karet sama dengan 1 kilogram beras. Nah, untuk ke depan
kita tidak bisa lagi mengandalkan karet ini dengan hanya menanam karet, Pak. Jadi harus ada tanaman sela maupun ada usaha tani yang lain seperti ayam atau ikan. Nah, untuk tanaman sela saat ini yang semua bagus, seperti dengan jagung bagus, dengan aren bagus. Tapi yang sangat saat ini lebih menguntungkan itu tanaman porang, Pak. Pernah dengar dengan porang? Kebetulan pernah dengar Pak Kades kita. Nah, tanaman porang ini saat ini 22 negara membutuhkan porang itu dengan Indonesia, karena porang Indonesia ini, Pak, itu kandungan glukomanannya itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kita lebih bagus. Nah, itu yang sekarang presiden di tahun 2011 dan 2012 ini adalah prioritas nasional porang ini. Jadi satu provinsi minimal 1.000 hektar ditantang, satu kabupaten kota 1.000 hektar. Siapa yang siap menerima tantangan ini, bupati wali kotanya silahkan, monggo. Menteri Pertanian siap memfasilitasi apa win-win solutionnya supaya ini bisa sama-sama jalan. Itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak Siswanto, Pak Kades, dan tetap tolong ini sama Pak Ruslan tolong dijaga kekompakannya dan juga tolong dijaga bagaimana UPBB ini tetap makin lama tonasenya makin tinggi, Pak, makin banyak. Saya akhir billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.